Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Mutiara Rizky Nurrahmi selaku dosen akuntansi keuangan lanjutan 1, serta teman-teman yang saya hormati. Pada kesempatan hari ini, saya Rifki Darmawan dari kelas AK 601 akan mempresentasikan terkait ujian akhir semester mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 tentang materi transaksi persediaan antar perusahaan. Baik, kita langsung saja membahas materi tersebut. Baik, transaksi persediaan antar perusahaan. Transaksi persediaan adalah bentuk pertukaran antar perusahaan yang paling sering terjadi. Proses pencatatan untuk transfer persediaan antar perusahaan dapat menjadi lebih kompleks dibandingkan pencatatan bentuk transfer lain. Transfer pada biaya perolehan. Saat penjualan persediaan menghasilkan keuntungan atau kerugian, diperlukan satu ayat jurnal eliminasi untuk menghilangkan pendapatan dari penjualan antar perusahaan dan harga pokok penjualan terkait yang dicatat oleh penjual. Hal ini untuk menghindari kedua akun tersebut dicatat lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya. Kemudian terkait laba konsolidasi tidak dipengaruhi oleh ayat jurnal eliminasi tersebut. Jika transfer dilakukan pada biaya perolehan, karena baik pendapatan atau dan penjualan dikurangi oleh jumlah yang sama. Baik, kemudian tentang transfer dengan keuntungan atau kerugian. Pada saat penjualan antar perusahaan termasuk keuntungan atau kerugian. Ayat jurnal eliminasi untuk konsolidasi dalam periode transfer harus disesuaikan dengan akun laporan laba rugi konsolidasian dan laporan posisi keuangan. Kemudian, terkait laporan laba rugi, penjualan dan beban pokok penjualan. Pendapatan dari penjualan antar perusahaan dan beban pokok penjualan yang terkait yang dicatat oleh afiliasi yang mentransfer harus dihilangkan. Kemudian, laporan posisi keuangan, yaitu tentang persediaan. Keuntungan atau kerugian atas penjualan internal perusahaan harus dihilangkan, sehingga persediaan dicatat pada biaya bagi entitas konsolidasian. Lalu kita akan membahas tentang pengaruh jenis sistem persediaan. Dalam sistem pengendalian persediaan perpetual atau periodik untuk mencatat persediaan dan harga pokok penjualan. Dalam sistem persediaan perpetual, pembelian barang dagang didebit langsung ke akun persediaan. Penjualan memerlukan debit ke harga pokok penjualan dan kredit ke persediaan sebesar biaya perolehan barang atau perolehan barang yang dagang yang dijual. Kemudian jika menggunakan sistem persediaan periodik, maka pembelian persediaan barang dagang didebit ke akun pembelian, bukan ke persediaan. Bedanya seperti itu antara periodik, perpetual atau periodik. Kemudian kita akan membahas tentang penjualan downstream atas persediaan. Untuk tujuan konsolidasi, laba yang tercatat pada penjualan persediaan antar perusahaan diakui dalam periode ketika persediaan dijual kepada pihak yang tidak terkait. Pendapatan bersih konsolidasi harus didasarkan pada pendapatan yang direalisasikan dari afiliasi transfer. Karena laba antar perusahaan dari penjualan hilir berada di pembukuan induk, laba bersih konsolidasi dan keseluruhan klaim pemegang saham perusahaan induk harus dikurangi dengan jumlah penuh dari keuntungan yang belum direalisasikan atau belum dilakukan. Kemudian, ketika sebuah perusahaan menjual barang persediaan ke afiliasi, salah satu dari tiga hasil situasi sebagai berikut. Yang pertama, item tersebut dijual kembali ke non-afiliasi selama periode yang sama. Kemudian yang kedua, item tersebut
dijual kembali ke non-afiliasi selama periode berikutnya. Atau yang ketiga, situasi yang ketiga yaitu item ini disimpan selama periode atau lebih oleh afiliasi pembelian. Baik, ini adalah salah satu contoh terkait penjualan downstream. Di sini PT Induk membeli 80% saham biasa PT Ana pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar nilai bukunya yaitu $240.000 dan pada nilai wajar kepemilikan non-pengendali PT Anak pada tanggal yang sama dengan nilai wajarnya $60.000. Asumsikan pada tanggal 1 Maret 2021 PT Indo membeli persediaan seharga $7.000 dan menjualnya ke PT Anak seharga $10.000 pada tanggal 1 April 2021. PT Indo mencatat air jurnalnya seperti ini. Pada 1 Maret 2021, persediaan sejumlah $7.000 di debit dan kas 7.000 di kredit untuk pembelian persediaan. Kemudian tanggal 1 April 2021 dalam kas banyak $10.000 di debit dan penjualan sebanyak $10.000 di kredit. Ini untuk jurnal penjualan persediaan ke PT Anak. Kemudian beban pokok penjualan sebesar $7.000 di debit dan persediaan sebesar $7.000 di kredit. Jurnal ini untuk menghitung beban pokok penjualan yang dijual ke PT Anak. Kemudian PT Anak mencatat pembelian persediaan dari PT Induk pada tanggal 1 April 2021 dengan jurnal persediaan sebesar $10.000 pada kas $10.000 di kredit. Ini untuk pembelian persediaan dari PT Induk. Baik, selain penjualan downstream, pada skema penjualan upstream atas persediaan. Pada saat terjadi penjualan upstream atas persediaan dan persediaan dijual oleh induk perusahaan ke non-afiliasi pada periode yang sama, semua ayat jurnal metode ekuitas yang dibuat oleh induk perusahaan dan ayat jurnal eliminasinya dalam kertas kerja konsolidasi sama dengan ayat jurnal dalam kasus penjualan downstream. Kemudian, ketika persediaan tidak dijual kembali ke non-afiliasi sebelum akhir periode, jurnal eliminasi kertas kerja berbeda dari kasus Hillary hanya dengan pembagian laba antar perusahaan yang belum terrealisasi, baik untuk kepentingan pengendali maupun non-kontrol. Eliminasi laba antar perusahaan yang belum terrealisasi ini harus mengurangi kepentingan kedua kelompok kepemilikan setiap periode sampai laba dikonfirmasi oleh penjualan kembali ke persediaan kepada pihak non-afiliasi. Baik, sebagai contohnya saya sampaikan untuk tanggal 1 Maret 2021, PT Anak membeli persediaan senilai $7.000 dan 1 April 2021 menjual ke PT Induk seharga $10.000. Lalu, pada tanggal 2 Januari 2022, PT Induk menjual ke PT non-afiliasi seharga $15.000. Kita lihat di sini jurnal eliminasi yang harus dibuat seperti berikut. Di debit, penjualan sebesar $10.000 pada beban pokok penjualan sebesar $7.000 di kredit dan persediaan sebesar $3.000 di kredit juga. Eliminasi keuntungan penjualan upstream atas persediaan antar perusahaan. Jadi jurnalnya untuk menghitung atau mencatat eliminasi keuntungan penjualan upstream atas persediaan antar perusahaan sesuai soal. Baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang penjualan dari satu anak perusahaan ke anak perusahaan lain. Transfer persediaan sering terjadi antar perusahaan dalam pengendalian atau kepemilikan bersama.
Pada saat satu anak perusahaan menjual barang dagangan ke anak perusahaan lain, ayat jurnal eliminasi sama dengan yang telah disajikan untuk penjualan dari anak perusahaan ke induk perusahaan. Baik, setelah kita pelajari tentang materi transaksi persediaan antar perusahaan tadi, kita dapat menarik kesimpulan untuk materi ini, yaitu transaksi persediaan adalah suatu bentuk pertukaran antar perusahaan yang paling sering terjadi atau yang paling umum. Eliminasi memastikan bahwa hanya biaya perolehan historis persediaan dari entitas konsolidasi yang dimasukkan ke dalam neraca konsolidasian. Jika persediaan tersebut masih dimiliki dan dibebankan pada harga pokok penjualan di periode terjualnya persediaan tersebut kepada non-afiliasi. Kemudian, ada dua jenis penjualan atas persediaan, yaitu downstream dan upstream seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dalam kondisi downstream adalah penjualan dari perusahaan induk ke perusahaan anak. Jika penjualan dilakukan dengan harga yang sama dengan harga perolehan, berarti tidak ada masalah dalam pelaporan keuangan. Sedangkan di lain sisi dari downstream ada kegiatan transfer upstream, adalah penjualan dari anak perusahaan ke perusahaan induk. Sebaliknya dari downstream tadi ya. Dan laba kotor anak perusahaan tetapi lebih mempengaruhi laba operasi induk sampai barang dagang dijual kembali kepada entitas lain. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.